semua, bertemu lagi dengan kami di agenda yang berbeda. Agenda kita hari ini adalah membahas tugas analisis isu terkait penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, buat teman-teman yang udah menonton video kita sebelumnya, pasti udah kenal sama kami. Tapi buat yang baru nonton, pasti kayaknya nggak kenal deh. Jadi mungkin kita perkenalan dulu ya, Kak. Perkenalkan, kami dari kelompok Latsar CPNS Kabupaten Bekasi Angkatan 7, kelompok 1B. Ada saya sendiri dengan Priska Adelina Tumanggor, dan ada teman-teman saya, Mbak Santi. Hai Mbak. Hai. Ada Mbak Mevi. Hai. Dan juga ada Mbak Soraya. Hai Mbak Soraya. Setelah kayaknya cukup sekian ya perkenalan dari kami. Bagaimana teman-teman, sudah menyiapkan saran isu? Udah. Udah ya. Jadi ayo, siapa yang mau share yang pertama? Ada yang mau share isunya yang pertama? Kak Santi? Ya, biar saya yang pertama ya. Oke. Isu yang saya angkat ini terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance, yaitu mengenai program DTS. Program DTS itu sendiri kepanjangan dari Digital Talent Scholarship yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung perkembangan dunia wirausaha digital. Jadi buat masyarakat yang baru tahu program DTS ini merupakan program pelatihan kecakapan digital yang diinisiasi Kominfo pada tahun 2018. Dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat pada sektor digital di level teknis atau menengah. Nah, pada program ini masyarakat dilatih untuk bisa menggunakan marketplace sebagai media usaha online seperti Grab, Tokopedia, Bukalapak. Setelah diberi pelatihan, para peserta dipantau perkembangannya, seperti bagaimana dampak pelatihan tersebut dan memastikan berapa lama mereka dapat berjualan dan mendapatkan omset di marketplace. Menurut saya sih ini salah satu program pemerintah yang bagus ya. Karena program ini tuh benar-benar mendukung upaya terciptanya smart governance, di mana kita sebagai masyarakat diarahkan oleh pemerintah untuk bisa memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini, sehingga memberi dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut teman-teman, gimana tanggapannya tentang program ini? Kalau menurut saya, dengan adanya usaha online ini sangat berdampak ya bagi masyarakat. Mereka jadi terbantu untuk menghemat anggaran juga karena tidak perlu punya toko atau tempat berjualan. Penghasilan yang didapat juga pastinya lebih banyak karena target konsumennya luas. Harga barang yang dijual di marketplace juga biasanya lebih murah dibandingkan kita beli langsung ke toko, sehingga akan menjadi minat konsumen untuk berbelanja di marketplace. Selain itu, dampaknya juga bermanfaat bagi para konsumen karena mereka bisa berbelanja dengan memanfaatkan HP tanpa harus keluar dari rumah. Tetapi menurut saya pemerintah juga masih perlu memikirkan dampak dari penggunaan media digital untuk berwirausaha. Karena sekarang ini banyak pedagang kecil yang masih memilih berjualan secara offline mengeluh pendapatan mereka menurun karena masyarakat sekarang lebih memilih untuk berbelanja secara online karena kemudahan yang diberikan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana cara merangkul mereka agar mereka juga mau melek teknologi, terutama masyarakat yang sudah berumur. Mereka akan lebih susah untuk belajar teknologi, sehingga mereka memilih untuk berjualan secara offline. Kalau menurut saya, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana sih cara mensosialisasikan program ini dan membuat cara pendaftarannya lebih mudah dan juga dipahami masyarakat. Karena faktanya di masyarakat kecil, mereka masih banyak yang belum tahu adanya program ini dan bagaimana cara mengikutinya, terutama masyarakat yang tidak bisa menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau untuk bagian dari program yang disampaikan oleh Kak Santi, pasti dia memiliki poin lebih dan kurangnya, pasti ada pro dan kontranya. Tapi apapun itu, kita harus selalu mendukung digitalisasi Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan yang bagian saya, di mana isu yang saya angkat adalah mengenai aplikasi e-open, yaitu elektronik online pelayanan kependudukan Dukcapil. Nah, di sini dalam pengurusan permohonan akte kelahiran, akte kematian, KTP elektronik, akte keluarga,
SKDWNI, SKPWNI sebenarnya sudah dijawab oleh beberapa instansi pemerintah dengan memberikan kemudahannya. Salah satu Kota Bekasi dengan meluncurkan aplikasi e-Open atau elektronik online pelayanan kependudukan di Dukcapil Bekasi. Nah, aplikasi ini dibuat dengan harapan pengurusan bisa lebih efektif dan efisien, di mana masyarakat tak perlu mengantri dan prosesnya cepat. Estimasi waktu, pelayanan maksimal 3 hari kerja dan gratis. Aplikasi tersebut juga sudah bisa diunduh di Google Play atau Play Store. Kira-kira yang jadi kendala dan kekurangannya itu apa ya? Nah, tapi itu aplikasi ini ternyata masih banyak kekurangan, beragam keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi ini. Dengan aplikasi sering error dan rating ulasan dari penggunaan aplikasi ini hanya bintang 2. Seperti itu. Sayang banget ya. Semoga aplikasinya bisa terus dikembangkan. Kira-kira kapan ya Kabupaten Bekasi punya aplikasi yang sama? Nah, berbeda dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi tetap mempermudah pelayanan untuk pengurusan berkas-berkas kok, di mana di tahun 2020 meluncurkan kios capil dan mobil pelayanan keliling serta menyiapkan layanan online berbasis website. Walaupun tidak menggunakan aplikasi, semoga kios capil dan mobil pelayanan keliling serta pelayanan online berbasis website Disdukcapil Kabupaten Bekasi bisa berguna di masyarakat dalam mempermudah pengurusan berkas, dan segala kekurangan dari penggunaan dan pelayanan berbasis online ini bisa segera dievaluasi dan ditingkatkan. Mungkin itu aja, kita lanjut ya. Baik, ada yang mau menyampaikan isu selanjutnya? Boleh aku dulu. Kepada Kak Mevi, dipersilahkan untuk menyampaikan isunya. Kemarin pada tanggal 5 Maret 2020, pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan 5 layanan inovatif, yaitu aplikasi Bebunge atau Bekasi Nyambung Bae, lalu call center 112, command center, sistem pengendalian menara telekomunikasi, yaitu Sidalmental, dan newsroom. Sekarang kan banyak berita-berita hoax ya, memang udah seharusnya lah pemerintah meluncurkan aplikasi newsroom sebagai pusat produksi dan penyebaran informasi melalui website, radio streaming Wibawa Mukti, digital signature system atau DSS, Videotron, dan media sosial yang menyajikan informasi yang akurat dan positif. Jadi kita dapat menangkal berita-berita bohong atau hoax yang sering meresahkan, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang benar. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak layanan aplikasi command center itu seperti apa? Kalau setahu aku sih command center tuh sebagai pusat kendali ya buat mempermudah koordinasi antar instansi. Terus juga sangat membantu dalam membuat keputusan-keputusan yang penting, yang paling efektif dan efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Terus selain itu hadirnya layanan telepon bebas pulsa kayak call center 112 itu juga dipastikan bisa bantu masyarakat dalam penyampaian pengaduan dalam kondisi darurat kan. Sedikit ya Kak, saya juga pernah mendengar aplikasi Sidalmental itu kan sistem pengendalian menara komunikasi sehingga pemohon dapat melihat secara online zonasi dan titik koordinat yang dibutuhkan sehingga memudahkan masyarakat dan dinas terkait dalam pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk masyarakat yang mau buat pengaduan mengenai pelayanan di Kabupaten Bekasi, bisa pakai aplikasi Bebunge atau Bekasi Nyambung Bae. Aplikasi ini kan layanan aspirasi pengaduan masyarakat secara online yang dapat diakses melalui web dan telepon seluler. Jadi, bisa dengan mudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada Pemkab Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah membangun infrastruktur jaringan fiber optik sepanjang 1.153 km yang sudah terhubung ke 23 kecamatan dan berbagai dinas instansi di Kabupaten Bekasi. Yang rencananya tahun ini jaringan fiber optik itu bisa tersambung dengan 14 desa. Dan dalam rangka program Smart Village dan telah terhubung melalui radio wireless ke 44 puskesmas dan kelurahan. Ke depan tentunya pemerintah pasti akan terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam bidang teknologi, informasi,
di Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan smart governance sebagai salah satu indikator dalam pengembangan smart city. Wah, sungguh luar biasa ya Kabupaten Bekasi. Semoga pengembangannya semakin cepat dan semakin meluas dan merata di setiap daerah. Oke, kita lanjut ya. Untuk isu selanjutnya dari Kak Soraya yang terakhir. Dipersilakan kepada Kak Soraya. Oke, nah sekarang saya akan memaparkan tentang kependudukan lagi. Ya, sebelumnya kan seperti Kak Friska sebelumnya, kalau misalnya di Kota Bekasi ada namanya e-open. Dan kalau misalnya di Kabupaten Bekasi baru memiliki website yang berupa Sitepak atau sitepak.bekasi.go.id. Nah, Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi mengeluarkan situs ini yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan persuratan. Dan situs ini diharapkan dapat juga mempermudah birokrasi dan urusan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih menemukan banyak kesulitan dan menilai pelayanan masih jauh dari yang diharapkan. Seperti yang dapat kita lihat pada review-review di berbagai platform. Hal ini tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena pemerintahan dianggap tidak profesional dan adaptif dalam menangani keluhan masyarakat. Sepertinya hal ini tidak jauh berbeda dengan aplikasinya ya. Masalah situs tersebut dan aplikasi e-open sama-sama dinilai belum bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan baik. Ya, padahal tuh itu salah satu peran ASN loh, yaitu menjadi pelayan masyarakat yang harus bisa memberikan pelayanan terbaik dan didasari perkembangan teknologi. Ya, sebaiknya pemerintah Bekasi itu perlu meningkatkan kinerjanya ya, networking-nya dan kemampuan IT-nya. Terlebih lagi untuk melayani dan memberdayakan masyarakat juga merupakan kan fungsi pemerintah. Ya, benar banget karena tertatanya manajemen ASN dan smart ASN dapat mewujudkan smart governance. Jadi, jika smart governance tidak tercapai, maka kepercayaan masyarakat akan menurun dan akan mengakibatkan penurunan kualitas daerahnya juga. Betul sekali ya. Nah, dari teman-teman semua udah nyampein isu satu persatu yang menurut teman-teman layak dan sangat baik untuk dikembangkan maupun banyak kekurangan-kekurangan yang harus dikembangkan ke depannya. Pemerintah sedang membangun smart governance, berbagai fasilitas yang berbasis digitalisasi telah berusaha dikembangkan. Maka penting bagi kita untuk mengenal literasi digital, memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Smart governance akan bermanfaat dan berfungsi sesuai tujuannya bila kita sebagai masyarakat paham dan mengerti dalam penggunaan setiap fasilitas yang berbasis digitalisasi. Dan semoga pembangunan dan fasilitas berbasis digitalisasi akan segera merata, tidak hanya di kota, tetapi di seluruh penjuru Indonesia. Nah, dari kakak-kakak semua, Asya ada yang mau ditambahi mungkin? Kayaknya udah cukup deh. Udah cukup ya. Jadi, sekian podcast dari kita. Terima kasih buat perhatian kawan-kawan semua. Saya Friska Adriana Tumanggor dan rekan-rekan lainnya meminta maaf buat segala tutur kata kami yang salah dan semoga podcastnya bermanfaat. Kami dari Angkatan 7 Kelompok 1B pamit undur diri dan terima kasih. Bye!